Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa salaman ala rasulillah ma ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baiklah para pemirsa dimanapun berada, khususnya semua santri Pondok Pesantren Fakhrul Ulum dimanapun berada di rumah masing-masing yang sekarang masih liburan karena dampak coronavirus, khususnya semua siswa-siswi Mantika Tempat Jombang, rahimahumullah. Kita lanjutkan materi pada pagi hari ini. Tidak banyak, mungkin hanya 2 hadis akan kami jelaskan. Semoga meskipun hanya 2 ada manfaat dan gunanya untuk para santri, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 134, kitab yang sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kitab Riyadhus Shalihin. Saya ulangi, halaman 134. Ini karena anak-anak di rumah ikut menyimak, mendengarkan, dan oleh madrasah khususnya wali kelas juga dimintai untuk mungkin merangkum hasil ngaji pada selama liburan ini, ngaji online ini, sehingga anak-anak dimohon untuk mendengarkan, memaknai seperti ketika ngaji di pondok yang selama ini sudah kita laksanakan. Cuman ini karena sistem online atau daring, sehingga mungkin kalau ada keterangan yang kurang jelas bisa diputar-putar ulang oleh anak-anak di rumahnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi bab qada'il hawaijil muslimina, nekani piro-piro hajate piro-piro muslim, membantu muslim lain yang sedang mempunyai hajat. Qala ndika sapa Allah Gusti Allah taala halim walur sapa Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alu lan padha gawe sira kabeh al khaira ing kebagusan, la'allakum menawa sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sira kabeh. Hendaklah kalian berbuat kebaikan. Mungkin dengan perbuatan baik itu kalian akan beruntung, baik beruntung di dunia maupun yang paling penting adalah beruntung di akhirat, dan dua-duanya penting. Beruntung di dunia juga penting, beruntung di akhirat juga penting, karena keberuntungan itu adalah kebahagiaan dan keselamatan. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Wa ma taf'alulan malan ing barang atau intine perkara tafalu kang agawe sira kabeh bayane min khairin saking kebagusan, fa innallaha krana satemene Allah bi kelawan ma iku alimun dat kang maha mengetahui. Apa yang kamu lakukan, apa yang kita laksanakan, meskipun hanya sedikit, asal itu perbuatan kebaikan, maka Allah maha mengetahui. Pun demikian sebaliknya, ketika kita berbuat meskipun hanya sedikit itu kesalahan ataupun keburukan atau kejahatan ataupun kemaksiatan, Allah pun juga maha mengetahui. Artinya bahwa hendaknya kita berbuat apapun tidak karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa yang lain adalah lillahi ta'ala. Kita tidak pernah mengerti bahwa perbuatan kita itu apakah diketahui orang lain ataukah tidak, apakah mendapat pujian atau tidak, apakah mendapat penilaian atau tidak. Itu sebenarnya harus kita hilangkan, karena semata-mata kita, perbuatan apapun yang kita laksanakan harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itu berat dan sulit, tapi harus diproses. Karena apa? Ikhlas itu ya pangkal ujungnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun demikian, ikhlas itu boleh diproses dengan berkali-kali
sifatnya latihan, meskipun awalnya mungkin bukan karena Allah, seperti ketika anak-anak santri ngaji dengan terpaksa, ikut sholat jamaah, kegiatan di pondok, itu kadang-kadang nilai ikhlasnya masih proses dalam taraf yang sangat mendasar. Biasanya dilaksanakan karena peraturan, karena kewajiban pondok, atau karena takut guru, kiai, dan sebagainya. Tapi kalau itu terus dilatih, maka sesungguhnya akan muncul keikhlasan dengan sendirinya. Berbicara ikhlas, menurut ilmu tasawuf, salah satu ulama sufi mengatakan al-ikhlas tarkul ikhlas fil ikhlas. Ikhlas adalah meninggalkan ikhlas di dalam ikhlas. Nah, ini yang rumit kalau kita definisikan. Kadang-kadang ketika orang sudah ikhlas, tetapi dalam hatinya terbersit ada rasa kebanggaan tentang keikhlasan itu, maka itu hilang ikhlasnya. Ini kita bicara sedikit tentang masalah ikhlas. Ikhlas itu sulit, tetapi bahwa keikhlasan itulah yang akhirnya kadang-kadang justru membawa kita kepada keberuntungan. Karena Allah sendiri yang menilai keikhlasan tentang perbuatan ataupun ibadah seseorang atau seorang mukmin. Artinya di sini wa ma taf'alu min khairin fa innahu bi alim. Jangan pernah kita menganggap perbuatan kita itu tidak diketahui oleh Allah. Makanya dalam Al-Qur'an ayat yang lain disebutkan bahwa sebesar biji dzarrah pun misqala dzarratin khairan yarah. Meskipun hanya kecil apapun perbuatan baik, sebesar biji ataupun semut yang paling kecil, itu kebaikan itu akan diganjar oleh Allah dan Allah Maha mengetahui. Pun demikian syarran yarah. Allah Maha mengetahui perbuatan jelek sedikit meskipun hanya kecil, tapi Allah juga mengetahui. Artinya bahwa perbuatan apapun yang kita laksanakan, hendaknya bahwa kita tahu Allah Maha mengetahui tentang perbuatan seorang hamba. Dan tidak perlu khawatir bahwa kita berbuat baik berkali-kali, berbuat kebaikan berkali-kali, ibadah yang sangat banyak berkali-kali, ataupun membantu orang lain berkali-kali, kemudian seakan-akan orang tidak pernah tahu. Jangan pernah khawatir, justru itu keselamatan bagi kita, terhindar dari rasa riya dan ujub. Kalau kita kemudian berbuat amal, berbuat kebaikan, kemudian ingin diketahui orang lain, maka sesungguhnya itu adalah khawatir justru perbuatan itu akan hilang pahalanya karena tidak ikhlas. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah saat temani Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasul, al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimu. Al muslimu ta'i muslim siji ku akhul muslimi dulure muslim kang liya. La yadlimu ora bisa nganiaya sapa muslim hu ing akhul muslim. Wa la yuslimu lan ora masrahaken sapa muslim hu ing akhul muslim. Manutai sapa nang kana ana sapa man iku fi hajati akhi ing dalem kebutuhane dulure man. Karena mongko ana sapa Allah Gusti Allah fi hajati ing dalem nekani kebutuhane man. Wa manutai sapa niku farroja ngilangaken sapa man an muslimin saking wong muslim, ngilangaken kurbatan ing kerupekan, keruwetan atau kesulitan. Farroja mongko bakal ngilangaken sapa Allah Gusti Allah anhu saking man biha kawan kurbatan ing kesusahan min kurabi yaumil kiamat ing dalem kesusahan dina kiamat. Wa man utawi sapa niku satara nutupi sapa man musliman wa muslim liya satara moko bakal nutupi ing man sapa Allah Gusti Allah yaumil kiamat ing dalem dina kiamat. Jadi ini perintah Rasul kepada kita untuk saling membantu, saling menolong, apalagi kepada sesama orang lain yang membutuhkan. Inilah di sini pentingnya Islam itu berbagi. Islam itu saling menolong. Tidak boleh kemudian mempunyai sifat individualisme atau mempunyai sifat ego. Tidak boleh berpikir untuk diri sendiri.
Makanya kemudian ukuran keislaman, keimanan, dan kebaikan seseorang diukurnya itu selalu oleh Al-Quran adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah, juga bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Dalam bahasa yang sangat umum disebutkan hablum minallah dan hablum minannas. Bisa jadi seseorang itu ibadahnya luar biasa, tahajudnya tidak pernah lepas, sholat puasanya tidak pernah absen, tetapi tidak pernah membantu tetangga, tapi tidak pernah peduli pada teman yang membutuhkan. Sesungguhnya itu di mata Allah juga tidak lebih mulia daripada orang yang seakan-akan ibadahnya biasa, tetapi senantiasa peduli kepada orang lain. Jadi Islam kita itu bukan Islam hanya ukuran sholat, hanya ukuran haji, hanya ukuran puasa, tetapi Islam yang baik adalah bagaimana kita juga peduli berbagi pada teman, tetangga maupun orang yang membutuhkan. Karena banyak sekali keterangan-keterangan di kitab yang menyebutkan bahwa hanya karena perbuatan baik sedikit tetapi itu justru mengantarkan kepada masuk surga. Contohnya seseorang yang dalam keadaan kehausan kemudian melihat ada seekor anjing, karena memberi minum anjing yang kehausan, maka orang itu oleh Allah justru masuk surga. Padahal itu orang perempuan nakal itu adalah, kalau melihat dohirnya, mestinya bukan orang yang ahli ibadah, tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi karena keikhlasan membantu makhluk Allah yang lain, dalam hal ini adalah binatang, anjing, akhirnya kemudian bisa masuk surga. Demikian juga cerita bahwa ketika kemudian seseorang justru diterima amal ibadahnya bukan karena yang selama ini dibanggakan, tidak tahu bahwa kita tidak pernah tahu apa yang kita hadapkan pada Allah itu mana yang diterima, itu kita tidak pernah tahu. Maka berbuatlah baik sebanyak mungkin. Jadi ukuran keislaman seseorang yang baik itu tidak hanya diukur bagaimana dia ibadah, sholat malamnya mungkin, atau hajinya, atau puasanya, tetapi bagaimana dia mau berbagi, membantu pada sesama orang lain. Makanya sekarang musim yang sesungguhnya pas untuk bagaimana kita berbagi pada orang lain, karena situasinya semua elemen masyarakat membutuhkan uluran tangan bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan rezeki. Karena situasi corona ini secara dampak ekonomi sangat nyata. Yang biasanya bekerja harian kemudian dapat nafkah rezeki yang harian, begitu kemudian banyak toko-toko tutup, warung tutup, dan semua sendi ekonomi menjadi lumpuh, maka orang-orang yang seperti itu pasti terdampak, para fukor, para masakin. Nah, kesempatan kita untuk berbagi, tidak boleh kita kemudian ego dengan menumpuk kekayaan sendiri. Jadi itu pertama, bahwa kita dianjurkan untuk saling menolong pada orang lain. Jangan sampai kita ini kemudian tidak pernah menolong atau mungkin tidak peduli dengan umat lain atau orang lain. Termasuk bagaimana kita harus peka ketika orang lain mempunyai kesusahan, kesulitan, kita harus membantu. Siapa yang mau membantu kesusahan, kerumitan orang lain, maka Allah akan membantu kesulitan dan kesusahan kita pada hari kiamat. Jadi semua amal ibadah kita, sekecil apapun kebaikan, pasti akan kembali kepada kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa nabi man utawi sapane wong ku nafasa ngilangaken sapa man an mukminin saking mukmin kurbatan ing kesusahan min kurabid dunya saking kesusahane donya nafasa mongko ngilangaken sapa Allah Gusti Allah saking man kurbatan ing kesusahan min kurabi yaumil kiamati saking kesusahane dina kiamat. Wa man utawi sapane ku yasaro gampangaken sapa man alam musirin ing atase wong kang duweni kesulitan, ya saro mongko gampangaken sapa Allah Gusti Allah ali ngatasi man fitunya ing dalem dunya wal akhirati lan ing dalem akhirat. Maman utawi sapa niku satara nutupi sapa man musliman ing muslim, satara mongko nutupi ing man sapa Allah Gusti Allah fitunya ing dalem dunya wal akhirat lan ing dalem akhirat.
Wallahu ta'ala Gusti Allah iku fi aunil abdi ing dalem nulungi hamba, makanal abdu ing dalem makana ing dalem makanal abdu makana ing dalem selagine ono sapa abdu hamba iku fi auni akhi ing dalem bantu dulure utawa kancane abdi, wa manutawi sapa niku salaka menempuh sapa man torikon ing jalan yal tamis kang nyobreh golek sapa man fi ing dalem torikon ilman ing ilmu, sahala mongko bakal gampangaken sapa Allah Gusti Allah keduwe man bi kelawan ilmu torikon ing dalan ilal jannati maring surga. Barang siapa yang menempuh jalan di mana jalan itu adalah dalam rangka mencari ilmu, maka sesungguhnya Allah memudahkan jalan menuju surga. Ini loh yang dinamakan kemuliaan dan keistimewaan para santri. Karena para santri itu adalah di jalan Allah untuk mencari ilmu. Maka masuk dalam kategori hadis ini salaka tariqon yaltamis fi ilman sahlallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Para santri, para orang-orang yang mencari ilmu itu mereka adalah sebenarnya dekat dengan surga. Jalan menuju surga itu sangat dekat. Karena apa? Mencari ilmu itu adalah bagian dari wasilah, bagian dari jalan yang itu memudahkan untuk menuju surga. Orang-orang mencari ilmu, orang-orang mencari nafkah dengan tulus dan ikhlas, orang-orang yang mencari ridhoan dalam beribadah kepada Allah, orang-orang yang mencari membantu agama dalam perjuangan Islam, itu orang-orang yang sesungguhnya didekatkan Allah menuju surga. Maka kemuliaan santri itu luar biasa, di mana santri itu adalah dalam kerangka salaka tariqon yaltamis bi ilman. Para santri itu jauh-jauh dari rumah datang ke pondok, meninggalkan keluarga untuk mencari ilmu, diliputi dengan perjuangan, semangat dan kesabaran. Nah, itu adalah nilai tersendiri. Maka berbahagia dan beruntunglah orang-orang pemuda-pemuda yang senantiasa mencari ilmu atau mondok menyantri. Kita ini kadang-kadang prihatin anak-anak muda yang di luar sana pernah mondok dan nyantri itu, kita kadang-kadang kasihan. Karena apa? Sesungguhnya ketika mondok, ketika mau mencari ilmu di pesantren, sesungguhnya itu dimudahkan dalam segalanya oleh Allah, khususnya pada urusan-urusan yang bersifat ukhrawi. Wa majtama'alan ora dadi kumpul sapa kaum fi baitin ing dalem masjid min buyutillah saking pira-pira masjid Allah. Ya celuna kang khali maca sapa kaum kitab Allah, kitabe Allah wa tadarus lan padha tadarus sapa kaum baina ing dalem antarane kaum illa nazalat kejaba temurun alai mengatasi kaum apa sakinatu ketenangan. Jadi di mana ada kumpulan yang di situ ada bacaan Quran, baik itu forum silaturahim khatmul Quran atau mungkin rutinan khatmul Quran, atau mungkin kumpulan-kumpulan jamiah yang di situ ada ayat-ayat Quran diperdengarkan, maka Allah akan menurunkan 3 hal setidaknya. Pertama adalah as-sakinah, ketenangan. Orang-orang yang mengikuti pengajian, sholawatan, merakiban, kemudian khutbah Quran, pasti mereka orang-orang yang dalam hidupnya penuh dengan ketenangan. Wahusiyat, kalau tidak tenang bagaimana ya? Pasti Allah akan menurunkan ketenangan segera. Wahusiyat biasanya beda, orang yang jarang ngaji dengan ikut ngaji itu pasti beda. Yang kapatnya ngaji ya seakan-akan ada saja persoalannya, keruwetannya, kesusahannya. Tapi begitu sering ngaji, sering mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka pelan tapi pasti Allah menurunkan as-sakinah tadi, ketenangan. Mari ngaji kok ayem, pasti itu. Mari sholat kok ayem, begitu. Mari sujud kepada Allah pasti hatinya tentrem. Mari maca Quran hatinya tentrem, itu pasti. Tidak bisa kita pungkiri, kita sudah bisa merasakan sendiri. Kadang-kadang kita merasa ada yang kurang ketika kita tidak terus Al-Quran. Wa wasyadlan menaungi huming kaum apa rahmatu rahmat. Pertama ketenangan, yang kedua rahmat. Wa haqqat lan ngubengi hum ing kaum sopal malaikatu malaikat. Nomor 3 akan dikelilingi para malaikat rahmat, malaikat yang memberi kebaikan dan keberkahan. Wa dzakara nutur hum ing kaum sopal Gusti Allah fi man ing dalam makhluk indau kang ing dalam sandingi Allah. Wa man utawi wong bato akang kendobi kelawan mam
apa amalu amale man lam yusrik kang ora cepet-cepetan bi kelawan man apa nasabu sebutan bagus man. Jadi 3 hal yang diturunkan Allah kepada orang-orang yang ahli berkumpul untuk membaca Al-Quran, selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat zikir atau majelis taklim ataupun kegiatan rutinan yang di situ diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran maupun kalimat-kalimat thayyibah. Apa itu 3 hal? Pertama adalah ketenangan. Wong sing seneng kumpul-kumpul maca Quran pasti hatinya tenang. Yang nomor 2 adalah rahmat. Rahmat itu berarti ya penuh dengan keberkahan dan kebaikan, dijauhkan dari hal yang sifatnya susah, sulit dan kecemasan. Karena rahmat itu senantiasa yang kita harapkan, yaitu kebaikan dan keberkahan. Khofat yang ketiga adalah malaikat akan mengelilingi orang-orang yang senang terus Quran. Tentu malaikat mendoakan, tidak hanya mengelilingi saja tapi mendoakan. Kalau sudah malaikat mendoakan kita, pasti kita kategori orang-orang yang baik dan malaikat doanya tidak mungkin tidak dikabulkan. Jadi 2 hadis pada pagi hari ini. Pertama, anjuran untuk berbagi, saling menolong, memberi jalan keluar, solusi kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Solusi bantuan itu tidak hanya berupa harta, uang ataupun materi, tapi bisa saja kita hanya sedikit memberikan nasihat, mendengarkan kesusahannya orang lain, kadang-kadang juga merasa sudah puas dan senang. Itulah pentingnya kita saling berbagi kepada orang lain. Yang kedua, kita dianjurkan untuk memperbanyak majelis-majelis zikir, memperbanyak kumpulan-kumpulan yang di situ dibacakan ayat Al-Quran. Dan ini adalah kegiatan yang dilakukan di pondok pesantren. Di pondok pesantren Bahrul Ulum ini semua ribat itu pasti mengadakan rutinan, baik itu tiap malam Jumat biasanya diadakan tahlil, kemudian malam Selasa sholawatan, kemudian ada khatmul Quran, kemudian manakiban dan sebagainya. Itu adalah majelis-majelis, forum-forum yang di situ Allah akan menurunkan 3 hal tadi, ketenangan, rahmat dan malaikat mendoakan orang-orang yang senantiasa melaksanakan istiqomah dalam majelis zikir, majelisul ilmi maupun majelis tadarusul Quran tadi. Semoga yang sedikit ini pada pagi hari ini ada manfaat gunanya. Sekali lagi untuk anak-anak yang di rumah masing-masing tetap semangat dan harus optimis bahwa kelak secepatnya kalian akan balik ke pondok dan untuk bersama-sama lagi mencari ilmu di pondok pesantren. Harus yakin bahwa corona ini ya segera selesai. Makanya saya angen-angen kadang-kadang begitu ketatnya pemerintah membuat peraturan, itu bagus. Karena itu adalah bagian dari kewaspadaan. Itu kalau dalam bahasa orang-orang tasawuf namanya adalah khauf. Kita ada rasa takut. Saya bahasakan seperti itu. Tetapi kita tidak boleh putus asa, harus tetap yakin, optimis, harapan bahwa ini akan segera berlalu masa-masa musibah ini, masa-masa wabah ini. Maka dalam ilmu tasawuf namanya roja atau harapan. Jadi sekarang saatnya kalian bagaimana menempatkan hati kalian belajar ilmu orang-orang sufi, bagaimana makom khauf dan roja itu kalian posisikan yang tepat. Satu sisi juga khauf, satu sisi juga roja. Khauf kenemenen, terlalu takut, terlalu waspada, tidak ada rojaknya, kita salah. Seakan-akan kita tidak punya tidak punya pangeran, tidak punya Allah yang maha mengatur segalanya. Tapi rojak terlalu nemen, harapan terlalu nemen, optimis terlalu nemen, mengabaikan khaufnya, mengabaikan waspada, standar dan sebagainya, kita juga menjadi fatal nanti. Terlalu nekat seakan-akan kita pasti ditolong Allah, semua takdir Allah tanpa mengikuti prosedur tentang kewaspadaan, standar, kemudian hati-hati, ya, maka itu juga kita akan terlena. Artinya karena penyakit ini adalah penyakit yang tidak diketahui. Makanya saya angen-angen, oh ini loh namanya kita harus memadukan yang pas dalam ilmu tasawuf namanya khauf dan roja. Artinya komposisi khauf dan roja harus selalu beriringan. Tidak boleh khauf saja, wedi tok, waspada tok, tetapi tidak ada doa dan harapan pada Allah.
Atau sebaliknya, rojak tok, mengharap tok kepada Allah, berdoa tok kepada Allah, tapi tidak melaksanakan kewaspadaan dan rasa hati-hati dan sebagainya. Nah, ini dalam bahasa mudah saya seperti itu. Bagaimana anak-anak kalau dalam pelajaran hikam ada makom, khauf dan rojak, disinilah kalian atau kita semua mempraktekkan komposisi yang pas antara khauf dan rojak. Oleh sebab itu kita takut boleh, waspada boleh, hati-hati boleh, tapi jangan sampai kita putus asa. Harus tetap ada harapan, optimis dan berdoa. Anggaplah ketakutan, kewaspadaan itu bagian dari rasa hati-hati. Tapi kemudian dibarengi dengan rasa optimis dan terus berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai penutup, semoga ada manfaat gunanya dan tetap waspada, tetap hati-hati, tetap mengikuti prosedur pemerintah, ikuti anjuran pemerintah, ikuti fatwa-fatwa para ulama dan kiai, dan hendaknya kita terus anak-anak saling berkomunikasi ke pengasuhnya masing-masing. Kalau ada persoalan-persoalan rumit, matur, konsultasi dan minta petunjuk. Saya kira itu adalah kewajiban santri, bagaimana supaya jalan langkahnya tidak sampai salah. Ya, kalau sekarang tidak bisa sowan langsung, saya kira bisa nelpon, bisa konsultasi online dan sebagainya. Dan kita yakin pengasuh-pengasuh di Bahrum semuanya ini adalah welcome kepada para santri, senang kalau dicurhati para santri. Saya kira itu, semoga ada manfaat gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.